Perkenalkan, nama saya Mauricio Beethoven Tigau dengan NIM 110320199. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk memprediksi harga dari sport car dengan menggunakan XGBoost model dan menggunakan metode regression. Di sini, dataset ini berisikan tentang informasi mengenai harga dari berbagai mobil sport dan dari berbagai produsen. Kumpulan data tersebut mencakup merek mobil dan model mobil, serta tahun produksi, ukuran mesin, tenaga kuda, torsi, waktu dari 0 sampai 60 mili per hour, serta harga dalam US dollar. Kumpulan data ini berguna untuk menganalisis harga berbagai mobil sport dan mengidentifikasi tren di pasar. Nah, untuk tahap pertama yang akan kita lakukan itu mengimport libraries. Setelah kita bisa mengimport libraries, kita menghubungkan uh, Google Colab kita dengan Google Drive yang telah berisikan dataset yang telah kita pilih. Di sini setelah dataset yang kita pilih sudah terinput pada drive yang kita punya dan telah terhubung dengan Google Colab kita, maka kita mengcopy dataset tersebut untuk dimasukkan ke dalam sini, ke bagian dfpd.read_csv. Nah, output yang dihasilkan dari perintah ini akan mengeluarkan output keterangan yang berisikan informasi tentang merek mobil, model mobil, tahun mobil, dan uh, ukuran mesin, tenaga kuda, torsi, terus waktu 0 dari 0 sampai 60 mph, serta harga dalam US dollar. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan dalam perintah dfshape, di mana dfshape ini memerintahkan untuk uh, memanggil untuk dua baris bilangan yang ada di dua bilangan baris yang ada di bilangan informasi tersebut. Lalu ada kita memanggil perintah untuk info dari data tersebut dengan mengeluarkan output seperti ini. Setelah itu, setelah kita dapatkan info dari perintah yang telah kita panggil sebelumnya, kita akan melakukan pengecekan persentase dari value yang hilang dari seluruh kolom yang ada di dataset kita yang kita pilih. Di sini akan mengeluarkan output seperti ini. Setelah itu, kita akan lanjutkan ke data prepare, di mana untuk kolom harga di sini akan mengganti dengan 0 dan mengkonversi tipe menjadi integer. Dan untuk kolom ukuran mesin, pada data asli terdapat semua data kategorikal dan berisikan data seperti listrik atau motor listrik dan lain-lain. Di sini kita akan membuat kolom baru untuk ukuran mesin dengan kategori kecil, sedang, besar, ekstra besar, dengan aturan seperti di bawah ini. Nah, untuk kolom horsepower kami tidak akan mengganti minus dan plus dan mengonversi tipe datanya menjadi integer. Nah, setelah itu kita akan memanggil perintah df.describe yang akan mendeskripsikan tentang uh, angka statistik. Nah, dari angka statistik di atas ini kita dapat melihat beberapa outlier pada kolom torsi, sehingga kita akan mengecualikan data yang torsi sama dengan 0. Nah, kita akan masuk ke dalam univariate analysis, yang dimana ini akan menampilkan grafik horsepower, torsi, beserta waktu 0 hingga 60 mph. Setelah itu ada di bagian bivariate analysis yang akan menampilkan seperti ini berdasarkan car make-nya, car modelnya, jenis 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 mobilnya, brand mobilnya, berdasarkan berdasarkan ukuran mesinnya. Nah, di
Di sini untuk kolom horsepower akan mengurutkan nilai dalam urutan menaik, lalu akan membuat tanda berbeda untuk mengubahnya menjadi variabel kategori untuk dianalisis. Setelah itu, kita akan memeriksa jumlah horsepower unik dalam urutan menaik. Akan memanggil perintah seperti ini dan akan mengeluarkan output price by engine size, namun dengan diagram yang berbeda. Nah, di sini sama seperti yang di atas, kita akan memanggil juga, namun berbeda kolom, yang dimana kolom selanjutnya diikuti dengan torsi dari mobil tersebut. Nah, untuk tahap selanjutnya itu tahap model building, yang dimana kita akan membuat objek XGB regressor dengan parameter default. Di sini akan menampilkan uh, XGB regressor dengan parameter default yang mana output seperti ini. Setelah itu kita akan memanggil perintah xgb underscore rec.fit, yang dimana ini akan menyesuaikan model XGB regression pada dataset kereta yang akan menghasilkan output seperti ini. Setelah itu, setelah kita mendapatkan menyesuaikan model XGB regression pada dataset kereta ini, kita akan prediksi komponen data pengujian dengan cara kita menghitung skor R2 pada dataset pengujian dan akan menghasilkan skor on test data itu menghasilkan angka 94,0. Setelah kita mendapatkan skor on test data dengan angka 94,0, kita akan menghitung yang mean squared error dan root mean squared error, yang dimana akan menampilkan angka atau mengeluarkan output sekian atau 212.646,27. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan mencari random untuk XGB boost regression. Nah, tahap yang pertama kita lakukan itu kita akan melakukan randomize search CV untuk penyetelan hyperparameter. Setelah itu kita akan memanggil perintah untuk memfitting on the validation set. Nah, dari perintah yang kita panggil di sini akan mengeluarkan output seperti ini, yang dimana fitting 5 volts untuk tiap 100 kandidat itu akan akan totalnya sebanyak 500 fits. Nah, setelah kita eh, setelah kita melakukan randomizer CV untuk penyesuaian parameter serta fitting 5 volt dari 100 kandidat, kita akan mencetak skor terbaik yang bisa kita peroleh dengan menggunakan parameter. Dan dengan memanggil kode seperti ini, kita akan mendapatkan skor sekian dengan menggunakan subsample 1, estimator 7,5, min child weight-nya 1, max depth-nya 5, learning rate-nya 0,25, gamma-nya 0,1, dan call sample underscore by 3-nya itu 1. Tahap selanjutnya, kita akan membuat model XGB regression dengan hyperparameter yang dipilih. Nah, di sini akan menampilkan output seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencetak skor R2 pada kumpulan data pengujian, di mana tahap ini akan mengeluarkan output dari R2 score ini dari R2 score berdasarkan tes data tersebut itu menghasilkan angka 97,0. Di sini tahap selanjutnya kita akan menghitungin square error dan root mean square error dari set pengujian. Nah, di sini akan menampilkan output atau angka sekian. Nah, untuk tahap yang selanjutnya atau tahap yang terakhir kita akan memprediksi
dan mengevaluasi model. Nah, pertama itu dalam tahapan prediksi kita akan mengkalkulasi R2 score dengan memanggil perintah seperti ini, ya underscore trend underscore spread sama dengan XGB underscore rate underscore HPT dot predict dalam kurung X underscore trend. Nah, di sini akan menampilkan skor dari training data tersebut, R2 score dari training data tersebut yang menghasilkan angka 100,0 dan R2 score dari tes data tersebut 97,0. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan merencanakan plot sebar dari nilai aktual dan memprediksi dari set pengujian. Di sini saat kita merencanakan plot sebar dari nilai aktual dan prediksi set pengujian akan menampilkan diagram seperti ini. Setelah itu, untuk tahapan yang terakhir, kita akan mengurutkan kerangka data yang dibuat yang berisi nama fitur dan nilai koefisien yang sesuai dalam urutan menurun. Dan untuk mendapatkan koefisien yang tertinggi, dengan memanggil kode seperti ini, memanggil perintah seperti ini, kita akan mendapatkan output seperti ini yang dimana outputnya akan menampilkan koefisien tertinggi yang dimana koefisien tertinggi tersebut ada di bagian fitur horsepower atau bagian volume horsepower. Mungkin sekian dari tutorial dari prediksi harga sport car pada video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.